lengkap di dalam pembelajarannya pada saat saya mengevaluasi supervisi, melaksanakan supervisi ke dalam kelas. Jadi itu harapan kita. Dan kemudian setelah selesai proses pembelajaran, ada juga dibuat tes untuk evaluasi bagaimana anak-anak untuk menerap pembelajaran yang diberikan. Jadi berjalan dengan baik sesuai dengan aturan waktu yang sudah dibuat. Kemudian setelah itu, saya juga melaksanakan evaluasi kepada Pak Amir. Setelah selesai dia mengajarkan pembelajaran kepada anak-anak, saya mengevaluasi dia bagaimana tanggapannya dia setelah dia menyampaikan pembelajaran itu. Ada pertanyaan khusus memang yang saya buat kepada Pak Amir. Ada itu di dalam saya videokan. Kemudian kepada Ibu Reni sebagai PJOK, ini di lapangan. Cuma fotonya belum selesai diedit, nanti mungkin kita akan lihat seperti bagaimana supervisi untuk guru olahraga ini. Cuma sayangnya pada saat itu saya tidak memakai baju olahraga. Saya harus pakai baju olahraga supaya menyamakan kepada anak-anak itu. Tetapi itu tidak masalah. Selama pembelajaran untuk olahraga yang dilaksanakan Ibu Reni, karena memang praktek di lapangan, dia sudah melakukan yang baik, mengawali olahraga ini juga ada 2. Kemudian setelah itu ada gerak ringan dulu untuk pemanasan ya, tidak langsung intinya untuk olahraga permainan yang akan dilakukan. Dia buat gerak ringan dulu untuk pemanasan kepada anak-anak supaya nanti jangan kalau sudah langsung intinya dia olahraga bisa nanti anak-anak itu ram kaki atau bagaimana. Jadi harus ada dulu gerak ringan yang dibuat kepada anak untuk mengawali gerak intinya. Dan selama waktu dia melaksanakan pembelajaran untuk PJOK ini, ibu ini juga selalu antusias memperhatikan anak-anak dan membuat yang terbaik kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak ini betul-betul di dalam melaksanakan olahraga itu boleh berjalan dengan baik dan anak-anak semua gembira dan senang karena memang sesuai dengan pembelajaran yang sudah disiapkan untuk olahraga yang dilaksanakan kepada anak-anak. Jadi saya juga melihat dari praktek yang dibuat oleh Ibu Reni itu adalah satu motivasi yang lebih baik kepada anak-anak, dan anak-anak juga lebih sukacita dan senang di dalam melaksanakan olahraga itu. Kemudian evaluasi kepada Pak Rahman sebagai guru olahraga, sebagai guru agama. Bapak ini sudah berpengalaman di dalam mengajar agama. Jadi saya melihat semuanya aturan-aturan yang sudah diterapkan sudah sangat baik mengawali permulaan untuk mengajarkan ini. Dia memberikan dulu motivasi kepada anak-anak supaya anak-anak tertarik dengan pembelajaran agama yang disampaikan, baik dari kelas bawah sampai dengan kelas atas. Saya pernah 2 kali untuk mensupervisi Bapak ini. Bapak ini juga melaksanakan pembelajaran dengan baik kepada anak-anak. Selama mereka mengikuti pembelajaran agama ini, anak-anak semua sangat memperhatikan dengan pembelajaran yang disampaikan Pak Rahman, karena memang suaranya juga tegas dan cara menyampaikan juga sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembelajaran yang diajarkan pada saat itu. Itu saya melihat semuanya sudah berjalan dengan sesuai aturan, dan di akhir pembelajaran juga selalu dimotivasi dan didorong anak-anak itu supaya di rumah juga mengulang kembali, dan juga mereka banyak melakukan
yang baik dan ibadah yang rutin, sehingga kalau nanti setelah anak itu besar boleh mereka merasakan bagaimana makna dan faedahnya untuk kita beribadah dengan benar. Mungkin itu saja, karena memang banyak saya sudah semua guru saya sudah laksanakan untuk supervisi ke dalam kelas, tetapi mungkin dalam hal ini saya hanya perwakilan saja dan mengambil salah satu dari guru kelas tadi, guru PJOK 1 dan guru agama 1. Sekian evaluasi singkat yang saya berikan dengan apa yang sudah saya laksanakan di dalam kelas. Karena 1 tahun ini ada 2 kali evaluasi supervisi yang saya laksanakan, yaitu supervisi semester 1 dan supervisi semester 2. Mudah-mudahan harapannya itu kepada kita semua, marilah kita selalu semangat mengajar kepada anak-anak kita itu. Pelajaran ini masih dasar kelas SD. Kalau kita memberikan pembelajaran yang memang betul-betul itu dari hati kita yang tulus untuk menjadikan anak kita ini menjadi anak yang harus berkembang semakin baik ke depan, maka kita pun dengan jujur kita harus melaksanakan itu dengan baik kepada anak-anak, karena itu adalah untuk masa depan anak-anak. Itulah mungkin sebagai singkat dari evaluasi dari kepala sekolah kepada guru-guru. Mungkin ada tanggapan dari ketiga perwakilan, apa kira-kira mungkin yang mau dikembangkan ke depan, apa yang kira-kira mungkin masih agak kurang kemarin, mungkin saya berikan waktu. Terima kasih Bu. Mungkin saya perwakilan dari kelas sekalian dengan guru agama, guru olahraga. Banyak sekali Bu kekurangan dari saya, terutama di dalam proses belajar mengajar di dalam kelas. Memang saya sudah melakukan apa yang Ibu sampaikan, itu sudah saya lakukan. Cuma sekarang ini kan Bu sudah zamannya teknologi ya. Kalau sudah zaman teknologi, harusnya mengajar itu bukan lagi seperti yang dulu. Sebaiknya kalau mengajar itu kita sudah menggunakan slide, harus menggunakan proyektor. Mungkin di situ kelemahan saya, karena saya memang belum tahu persis menggunakan seperti kayak PowerPoint apa segala macam. Mungkin itu diri saya yang harus saya perbaiki, harus saya rubah. Mungkin dengan teman-teman yang lain juga seperti itu. Karena memang kelemahan di sekitar faktor usia yang sudah tua ini, kita kelemahannya di komputer. Itu aja untuk saya. Saya kira itu aja. Waalaikumsalam. Kalau kita sudah mengetahui memang apa yang kekurangan dalam diri kita, kita akan berusaha bagaimana untuk membuat itu yang terbaik untuk selanjutnya. Sekian Bapak Ibu evaluasi untuk supervisi yang sudah saya laksanakan di beberapa bulan yang lalu. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pagi.